Salam dunia edukasi. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin berbagi informasi tentang Al-Quran. Ya, di hadapan saya sudah ada Al-Quran. Ya, saya ingin mereview kepada teman-teman. Sebetulnya di Al-Quran itu isinya apa saja sih? Oke, ini salah satu contoh Al-Quran. Ya, setiap mushaf Al-Quran, insya Allah terdiri dari, sudah pasti ya, bukan insya Allah ya, terdiri dari 30 juz ya, 30 juz, artinya ada 30 juz dalam satu buah Al-Quran ya. Saya akan sampaikan bahwa contoh mushaf ini ya, setiap Al-Quran pasti diawali oleh surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Ini ada di juz pertama ya. Setiap juz terdiri dari 10 lembar. 10 lembar. Kalau ada 30 juz berarti ada 10 kali 30, 300 lembar. Jadi insya Allah setiap mushaf Al-Quran itu terdiri dari 600 halaman. Ya, isinya 114 surat dan terdiri dari 30 juz. Oke, ingat ya, setiap 30 juz isinya 10 lembar atau 20 halaman. Baik. Saya berharap semua dari kita sudah bisa membaca Al-Quran, ya, sudah bisa membaca Al-Quran. Perlu disampaikan bahwa kenapa banyak dari kita tidak tertarik membaca Al-Quran. Ini pertanyaan yang seru ya. Kenapa kita tidak tertarik membaca Al-Quran? Boleh kita runut ya, kenapa tidak tertarik membaca Al-Quran? Karena bisa jadi belum tahu apa isinya. Ya. Kenapa belum tahu apa isinya? Bisa jadi karena belum membaca. Ya. Saya tidak tahu, padahal contoh misalnya banyak tersedia mushaf yang sudah ada terjemahannya. Ya, saya kira kita harus bisa membaca terjemahannya. Ini terjemahan Latin. Nah, tapi idealnya ya, kita tertarik membaca mushaf Al-Quran ini karena kita sudah tahu kata perkataannya ini mengantarkan kita ke apa. Kata-katanya kita fahami. Ketika kita memahami kata-katanya, kita akan memahami jalan ceritanya, kita akan memahami isinya. Ketika kita memahami isinya, ajarannya, hikmahnya, perintahnya, larangannya, kita akan selalu tertarik untuk terus menggali ya, karena kitab Al-Quran ini tidak akan pernah lekang oleh zaman. Nah, sebelum kita tertarik mengetahui isinya, bagaimana? Apakah kita sudah bisa membaca? Nah, bagi yang saat ini belum bisa membaca, silahkan cari guru. Cari guru yang terbaik. Memang belajar membaca Al-Quran harus dengan guru. Cuma sekarang kalau sudah terlanjur, umurnya sudah dewasa, udah remaja atau orang tua, bahkan sudah pensiunan misalnya, belum bisa belajar membaca. Mau belajar membaca malu. Gimana caranya? Silahkan saja cari sumber-sumber belajar yang bagus lah. Ya, insya Allah sudah banyak. Nah, adakah cara untuk belajar mandiri? Nah ini. Ya, alfabet ini yang Arabic version ini adalah bisa belajar membaca Al-Quran secara mandiri. Bisa membaca adalah langkah awal kita menggapai keberkahan Al-Quran. Silahkan cari, di deskripsi sudah ada bagaimana cara mencari alfabet ini. Alfabet ini adalah Fun Active Learning Tools, bermain dan belajar membaca sekaligus menulis Al-Quran. Untuk anak-anak harus didampingi ya. Untuk remaja, dewasa, orang tua yang sudah bisa membaca Latin, silahkan bisa baca mandiri. Setelah bisa membaca mandiri, silahkan ditahsin dengan guru yang sudah terbukti kemampuannya. Salam edukasi.